He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Ananuha. Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Kehidupan Berputar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan ini sering berputar dan berganti, yang tanpa kita sadari itu akan terjadi baik dalam diri kita maupun dalam diri orang lain, bahkan orang yang kita kenal. Saudara, saya mengibaratkan orang yang mengayuh sepeda, posisinya kakinya akan selalu bergantian. Kadang yang kanan di bawah, yang kirinya di atas. Atau sebaliknya, kadang yang kanan di depan, yang kirinya di belakang. Terus, karena kalau bareng nggak mungkin bisa jalan. Susah saudara, goesnya. Tetapi mengayuhnya pasti bergantian. 1, 2, naik turun. Terus itu sepeda, artinya bergantian supaya bisa berputar dengan baik. Nah, begitu pula kehidupan ini seringkali berputar bagi makhluk hidup. Kehidupan ini berputar terus. Saya memberikan satu contoh. Yang pertama, ada binatang buas, ya. Ada binatang buas itu seperti singa, bisa seperti macan, hyena, serigala dan sebagainya. Binatang buas ini suka memakan binatang yang lain yang lebih lemah, jelas pasti yang lebih lemah. Namun kembali saat binatang buas itu mati, maka dia akan menjadi makanan binatang lain yang lebih kecil, yang lebih lemah. Makanya disebut seperti rantai makanan. Jadi saling memakan satu dengan yang lain, terus siklusnya begitu. Nanti sama, singa yang besar pun yang tadinya memakan binatang lain, nanti dia mati dimakan bakteri, dimakan cacing dan sebagainya. Terus itu siklusnya begitu saudara. Itu menjadi semacam rantai makanan. Begitu juga manusia. Manusia itu dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda yang kuat dan gagah. Namun suatu saat kembali menjadi tua, nggak kuat lagi seperti anak muda. Dia kekuatannya akan kembali seperti anak kecil. Yang tadinya anak kecil itu kuatnya membawa cuma 5 kilo, suatu saat orang tua pun hanya 5 kilo dia akan kuat. Kekuatannya akan menurun. Kekuatannya akan kembali seperti anak-anak. Itu siklus kehidupan manusia. Terus bergantian saudara. Makanya ada ilustrasinya, anak-anak ini dirawat orang tua. Suatu saat anak-anak yang gantian merawat orang tuanya. Begitu juga yang tadinya anak-anak jadi orang tua, dia akan dirawat oleh anaknya. Terus, nah kehidupan juga kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Dulu bawahan, kini bisa menjadi atasan. Saya pernah membaca sebuah artikel, yaitu ada di sebuah berita saudara. Dulu waktu Pak Jokowi itu ada di Solo, dia menjadi wali kota Solo, dia sempat dimarah-marahin sama gubernur Jawa Tengah. Lupa saya gubernurnya pas siapa waktu itu. Tapi sekali waktu sekarang berubah. Justru Pak Jokowi yang jadi atasan orang yang tadinya jadi gubernur. Ini siklus yang berubah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita nggak tahu yang kita akan terjadi seperti apa saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, siapa yang kenal Jack Ma? Dia orang yang nggak kita kenal, orang yang tadinya mungkin orang yang miskin, tetapi sekarang menjadi seorang konglomerat perusahaan di China, di Tiongkok yang luar biasa, salah satu pengusaha yang kaya luar biasa. Nah itu siklus yang orang tidak bisa pahami, orang nggak bisa ngerti. Roda atau kehidupan itu berputar. Dulu ada orang yang tidak dianggap, mungkin waktu kecilnya sakit-sakitan, banyak dibully orang. Tapi siapa tahu suatu saat dia malah menjadi tentara yang kuat, yang gagah. Kita nggak tahu saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 1 ayat 6 dikatakan demikian. Holek el darom wesosef et safon sofek, dikata sofek
sebutan Sofep holek haruah wa al sefifatai sef haruah, yang artinya saudara, dengan bertiup ke selatan dan berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan karena putarannya angin itu kembali. Nah, sama dengan angin, dia berputar terus, dikatakan kitab suci dia ke selatan, setelah ke selatan dia berputar ke utara, tapi nanti dia berputar lagi ke selatan, terus berputar. Artinya sama dengan kehidupan manusia yang terus berputar. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan beberapa contoh. Saudara, yang pertama yaitu Yosef, yang sering saya jadikan acuan untuk kita belajar, yaitu Yosef. Yosef yang dianiaya, namun akhirnya saudaranya membutuhkan bantuannya, dan Yoseflah yang menyelamatkan dia. Dulu nggak dianggap tukang mimpi, dianggap orang yang tidak berguna, bahkan sampai dia difitnah, dia dijual, saudara. Tidak dianggap. Tapi siapa sangka saudara dikasih Tuhan, justru saudara-saudaranya membutuhkan bantuannya dia saat kelaparan. Tadi kita membaca Dafar Elohim yang dibaca oleh Pak Yosef tadi, saudara. Bagaimana saking kangennya si Yosef ini sama saudaranya. Begitu Yosef saudaranya beli makanan, apakah jumlah saudaramu hanya ini? Oh tidak, kami masih ada satu lagi adik kami yang bungsu, yang bersama dengan ayahnya. Bawalah adikmu ke sini. Oh gak mungkin, karena kalau adik saya dibawa, ayah saya bisa mati, karena kakaknya telah mati. Padahal kakaknya yang ngomong dia, saudara, yaitu Yosef di depannya. Tapi sekali waktu Benyamin dibawa, dan saat Benyamin dibawa, ini adalah caranya Yosef supaya Benyamin bisa berjumpa dengan dia. Makanya pialanya ditaruh tempat Benyamin, seperti yang kita baca tadi. Itu sebenarnya strateginya Yosef supaya bisa berkumpul sama saudara. Saking kangennya, jiwanya sangat baik, luar biasa. Bukan tipe pendendam, bukan tipe yang menyimpan sakit hati, saudara. Ini Yosef, saudara. Justru melalui Yoseflah keluarganya diselamatkan. Makanya julukannya Yosef di Mitzrayim itu sampai Sapnat Paknea, yang artinya penyelamat dunia. Kemudian yang kedua, Raja Saul itu memburu kematiannya Daud, saudara. Namun Dawidlah justru yang menggantikan dia jadi raja. Ini kan berputar. Ini yang dianiaya, dioyak-oyak terus di Dawid ini. Justru nanti Dawidlah yang menggantikan posisinya, duduk di tahtanya singgasananya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kehidupan ini selalu berputar. Pasti gitu. Kita nggak mungkin selamanya akan muda terus. Sekali waktu kita akan mengalami menjadi tua juga. Tidak selamanya kita sehat terus. Ada waktunya kita juga harus istirahat, mengalami kelemahan fisik. Tidak selalu bahwa penglihatan kita itu akan tajam terus. Sekali waktu juga akan menurun. Bahkan kayak saya kemarin saja, kacamatanya copot, nggak tahu, saudara. Gara-gara saking rajinnya bersih lajang, begitu mau pulang, loh kacamataku kemana nih? Hilang deh, saya cariin nggak ketemu. Nah, itu situasi, saudara. Padahal kalau kacamata kan pasti di sini, deh. Copot saya nggak sadar, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, kehidupan itu selalu berputar. Maka apa pesan Dafar Elohim yang harus kita koreksi diri? Kita harus lihat sesuai Dafar Elohim. Yang pertama, janganlah menjadi sombong dan angkuh saat kita ada di atas dan diberkati. Ada orang-orang yang justru tidak siap diberkati. Kalau saya bilang tidak siap diberkati itu apa, saudara? Dia begitu membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi saat Tuhan sudah tolong, lupa dia sama Tuhan. Ini salah satunya orang yang tidak siap diberkati. Tolong Pak, doain saya rajin deh, kalau sudah saya sembuh, saya sehat, saya ibadah. Tapi begitu dapat kesembuhan, ternyata dia tidak siap menerima kesembuhan. Kenapa? Begitu dia dapat kesembuhan, sudah lupa sama yang memberikan kesembuhan. Makanya kemarin saat saya perjalanan pergi ke Purwodadi sama Dedi Yakub, saya sharing, banyak orang yang tidak siap diberkati. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena saat orang itu diberkati, orang menjadi sombong, menjadi angkuh, tidak kenal lagi dulu dari arus bawah. Dulu sebelum jadi pejabat, wah, kamar rakyat sama masyarakat mengunjungin satu persatu. Tapi begitu posisinya dia di pejabat,
Jangankan nengok rakyatnya, dia tidak lagi, saudara. Ini lupa, saudara. Sama saat dia orang nggak punya, waduh, hidupnya menderita, susah, wah luar biasa. Tetapi saat dia diberkati, mulai sombong, angkuh, tidak mau nanya orang, jadi anggap, istilahnya begitu. Nah ini namanya orang yang tidak siap, mentalnya tidak siap diberkati, saudara. Saudara yang dikasih, banyak juga orang yang naik di jabatan atau atlet. Sama waktu jadi atlet yang biasa-biasa saja, wah dia disanjung orang biasa. Tetapi begitu terkenal, saudara, sombongnya luar biasa. Banyak seperti itu. Artis juga sama. Saat biasa-biasa terus biasa, tetapi begitu udah terkenal, lupa sama penggemarnya, saudara. Di dalam kitab Yeremia atau Yeremia pasal 13 dan 15 dikatakan sim'u wa ha'asinu el tikbahu ki Yahweh diber, yang artinya dengarkanlah dan perhatikanlah, janganlah menjadi sombong karena Yahweh telah berfirman. Artinya diajar kita untuk tetap tidak sombong. Dosa yang pertama kali muncul itu karena kesombongan. Karena Hillel bin Zakar itu pengen menyamai Bapak yang sombong, jatuh dia. Makanya orang kalau sudah sombong gampang jatuh. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan berkecil hati saat dalam ujian dan pencobaan. Tetap yakin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena pasti kehidupan itu berputar. Aku lagi dalam penderitaan ini, ekonomi saya digoncang, saya mengalami sakit. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena pasti ada waktunya yang namanya sakit, ada waktunya kita akan menjadi sehat. Waktu saya terpuruk, ada waktunya saya bangkit dan saya pasti diberkati. Amin. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat 9 dikatakan, halo siwitika ghasak wa emats al ta'arot wa al tehat ki imka Yahweh Elohika bekol asar teret, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan engkau? Artinya Bapak Yahweh itu memerintahkan kepada kita untuk apa? Kuatlah dan mantaplah. Untuk hidup itu kuat, mantap aja. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, yakin, mantap dan kuat menghadapi segala sesuatu. Janganlah takut atau berkecil hati. Enggak perlu takut. Apalagi ciri anaten, berkecil hati, ngutung, emosi, marah, segala macam. Tidak. Jangan berkecil hati. Karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Artinya di mana kita pergi itu Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita pernah nyanyi dulu lagu sekolah sahabat, kanan kiriku ada Tuhan. Yakin gak? Kalau kanan kiri kita ada Tuhan, ya gak perlu kita berkecil hati, gak perlu kita takut, saudara. Apapun yang kita alami, saudara, dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, semalam waktu Mas Slamet ke rumah ngobrol, dia cerita dia habis rafting, ya, arung jeram di sungai apa namanya? Ngelu, Sungai Ngelu Magelang. Nah, pada situasi sekarang ini kan piknik hujan, kadang di sini tenang, ternyata di gunung hujan, bisa banjir. Dan Mas Slamet bilang, wah Pak, ternyata waduh ngeri, begini-begini. Berarti ternyata banyak orang takut mati juga ya. Tetap takut mati dong akhirnya, ya enggak? Mungkin ada yang sambil rafting, sambil berdoa, sampai katanya ada yang kecebur. Ya, memang cuacanya enggak hujan, tapi tetap airnya kalau cuaca masih musim begini kan tetap airnya masih deras, saudara. Saya bilang itu belum seberapanya. Karena kalau orang naik perahu karet gitu di jurang, jatuh pun nyemplungnya ke air. Saya pernah naik pesawat dalam cuaca buruk, saudara, waktu turbulen. Ya kalau jatuh hilanglah, sudahlah, pulang namanya yang pulang. Tapi ya tenang saja, karena kalau saya pulang berarti tempat saya selesai di sana. Amin. Jadi ternyata banyak orang yang juga seperti itu sudah mengalami. Tetapi kitab suci mengajarkan, bukankah aku telah memerintahkan engkau? Kuatlah dan mantaplah. Yang memerintahkan Bapak Yahweh untuk kuat dan mantap. Jangan takut dan berkecil hati. Kenapa? Karena Yahweh Elohimmu atau Bapak Yahweh selalu ada bersama kita di segala tempat. Amin. Bapak Yahweh itu ada di segala tempat. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, tetaplah rendah hati dan selalu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun bagi kemuliaan Abba Yahweh besem Yeshua Mashiach.
Nah, bagi kita, saudara, justru ini yang paling sulit, saudara. Untuk orang menjadi rendah hati itu nggak gampang. Kadang, saudara, kita dilatih, ditempa dengan luar biasa. Tetaplah rendah hati untuk selalu menjadi berkat. Orang yang rendah hati bisa menjadi berkat dimanapun. Rendah hati dan menjadi berkat dimanapun, kapanpun. Untuk apa? Supaya nama Abba Yahweh Elohim dipermuliakan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar rendah hati. Di dalam kitab Misri atau Amsal 22 ayat 4 dikatakan, Ekef ana wajirat Yahweh osr wekavot wekayim, yang artinya pahala kerendahan hati adalah takut akan Yahweh, kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Artinya kalau kita ini rendah hati dan takut akan Yahweh, nggak usah nyari kekayaan, kekayaan akan mendatangi kita. Nggak usah nyari kehormatan, orang akan menghormati kita. Nggak usah nyari kehidupan diberikan kepada kita. Amin. Saya membaca juga sebuah artikel, tapi ini bagus, saudara. Ada sebuah ilustrasi yang menurut saya bagus. Begini ilustrasinya. Sekali waktu di rumah orang kampung, saudara, di hutan yang sunyi sendiri, saudara. Kemudian datanglah ada 3 orang tua yang datang. Kemudian 3 orang tua itu berkata begini, bolehkah saya mampir? Oh, silakan masuk, silakan mampir ke rumah saya. Si ibu ini bilang begini, oh ya, silakan nanti mampir ke sini makan malam bersama dengan saya. Kemudian saudara, si bapak tua yang 3 ini berkata, suamimu ada di mana? Oh, suami saya sedang bekerja. Baiklah, saya nunggu di luar saja karena suamimu belum pulang. Jadi artinya 3 orang ini orang yang sangat luar biasa. Dia tidak mau masuk kalau suaminya belum pulang. Akhirnya ditunggulah dan suaminya pulang. Si bapak 3 orang ini masih nunggu, saudara, di luar. Kemudian saudara, waktu mereka mau makan malam, kemudian datanglah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, datanglah anaknya bilang, Pak, tadi ada 3 orang tua ada di sana dan mereka mau masuk ke sini mampir untuk makan bersama dengan kita. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Silakan suruh masuk. Saudara, waktu itu ibunya datang, Bapak silakan masuk. Mana yang saya disuruh masuk? 3 orang itu adalah yang pertama, saudara, yang kasih oleh Tuhan, kasih. Saudara, kasih sayang yang luar biasa yang pertama. Yang kedua adalah kekayaan. Yang pertama kasih sayang kerendahan hati. Yang kedua namanya adalah kekayaan. Yang ketiga adalah kehormatan, saudara. Kemudian dia bilang, saudara, mana yang kami disuruh masuk duluan? Kemudian masuklah ibunya, Pak, 3 orang ini nggak mau masuk. Tetapi dia nuntut siapa yang disuruh masuk. Yang pertama namanya kasih dan kerendahan hati. Yang kedua kekayaan. Dan yang ketiga adalah kehormatan. Bapak suruh mana yang masuk? Bapaknya bilang, wis yang suruh masuk kekayaan aja supaya rumah kita menjadi kaya dan banyak sekali kekayaan di rumah kita. Oh iya. Kemudian ibunya, Pak, jangan kehormatan, nanti orang kita akan dipandang banyak orang. Kita ini hormat dan kita sukses, dihormati orang. Kemudian si anaknya bilang gini, Pak, jangan. Di rumah ini tidak perlu kekayaan dan tidak perlu juga kehormatan, tapi kita butuh kasih sayang satu dengan yang lain, butuh kerendahan hati satu dengan yang lain. Ya sudah, karena anak yang meminta, suruhlah masuk. Kasih sayang tadi suruh masuk, bersama kerendahan hati tadi suruh masuk duluan. Akhirnya ibunya bilang, Pak, silakan Bapak masuk. Yang kasih sayang dan atau kerendahan hati silakan masuk dulu. Begitu dia mau masuk, ternyata kekayaan sama kehormatan yang ikut. Loh, Bapak kok jadi ikut? Karena begitu kasih sayang dan kerendahan hati datang, maka kekayaan otomatis akan mengikuti. Amin. Kehormatan akan mengikuti. Orang yang rendah hati nggak usah minta gila hormat, pasti dihormati. Orang yang penuh kasih sayang, dia akan kaya di mana-mana karena pasti dia akan disayangi banyak orang. Amin. Tetapi kalau kekayaan, orang bisa menjadi sombong. Orang yang gila hormat, dia bisa menjadi sombong dan hilang kasih sayangnya. Amin, saudara. Mari kita belajar. Kehidupan ini berputar, tetapi kita yakin bahwa bersama dengan Bapa Yahweh kita akan selalu semakin naik dan tidak turun. Sukses besar buat kita semua. Abba Yahweh Elohim, Besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.